Kalau menyimak judul puisi ini memang sangat indah sekali, dan kalau kita praktekkan ini sungguh nikmat. Artinya apa? Terima dengan senang hati apa adanya, seperti itu. Tapi tadi ada kata walaupun selagi bubur itu kalau kita ambil dari bumbu-bumbu itu memang lebih enak juga. Artinya kita ini dikasih apapun oleh Allah, ini kita seharusnya ya terima dengan apa adanya. Kalau kita menolak, ya memang tidak bisa untuk mengembalikan. Oleh karena itu buat saya pribadi ini puisi ini sangat menyentuh sekali dibandingkan dengan puisi-puisi yang lain seperti itu, Bu ya. Maaf nih. Karena inilah tujuan kita hidup itu untuk menerima apa adanya yang menjadi keputusan Allah, seperti itu. Tapi yang saya tanyakan bukan itu, seperti ini. Langit dan bumi ini semua milik Allah, seperti itu. Kemudian artinya Allah tidak membutuhkan apa-apa. Tapi di ayat lain yang kita sehari-hari baca yaitu innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang saya tanyakan, bagaimana pendapat Buya? Kan Allah membutuhkan apa-apa, tapi di dalam lillahi rabbil alamin artinya hanya untuk Allah. Seperti itu. Menurut pendapat Buya nih, lillah itu seperti apa, Buya? Karena saya pribadi menafsirkan lillah ini untuk Allah. Sedangkan Allah tidak butuh apa-apa. Kalau saya sebagai orang awam, artinya Allah ini masih butuh ke ibadah kita. Seperti itu loh. Saya tanyakan seperti apa nih pendapat Buya masalah lillah itu. Pertama itu. Kemudian yang kedua, ayat tadi innas sholati, artinya antara sholat dan wanusuk ini terpisah. Innas sholati, sholatku, wanusuki, ibadahku. Tapi kebanyakan saya sebagai orang awam, yang namanya sholat ini ibadah, sedangkan wanusuki ada wanusuki, seperti itu. Bagaimana metode pendapat Buya? Dan yang lebih hebat lagi, saya dengar lagi, yang namanya sholat ini adalah ibadah mafdoh, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang pertama itu tentang lillah, Bu ya. Lillah untuk Allah ini sebenarnya seperti apa gitu? Ya, kalau apa yang kita lakukan bukan untuk Allah kan sia-sia semuanya. Yang semuanya dari Allah semuanya kok. Ya. Kita dihadirkan ke bumi kan gratis. Gratis tis. Iya kan? Allah nggak butuh sama kita kok, nurut sarok beliau wis. Ya, wa nasya'na bi khalqin jadid. Ku matiin semua kamu, aku bikin makhluk yang baru lagi kok, nggak ada urusan. Yang hidungnya mancung-mancung, nggak sempuk-sempuk kayak kamu. Allah bisa kok. Terus yang jadi persoalan ketika kita berbuat apa saja, hidupku, matiku untuk Allah semuanya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Sholahku, seremoni semuanya. Nusuk itu seremoni, manasik itu seremoni. Artinya sholat dan ibadah-ibadah lainnya lah gitu. Semuanya untuk Allah. Terus untuk siapa? Yang nyuruh Allah kok. Iya kan? Nah, dan Allah nyuruh juga bukan nyuruh nganggur, difasilitasi. Airnya dibikinkan, ya kan? Mataharinya disinarkan, tangannya dibikin lincah bergerak, kakinya lincah melangkah, iya kan? Terus kurang seberapa lagi? Saya saja menyuruh tukang bangun juga, ya saya kasih duitnya, saya belikan semennya, saya belikan pasirnya, ya kan? Dan setelah itu juga saya bayar. Lalu
Lalu di mana salahnya terjadi pergaulan atau apa namanya itu imbal balik semacam itu? Itu semuanya sesama manusia. Dengan Allah nggak ada imbal balik kok. Yang butuh kita sama Allah. Allah mah nggak butuh nggak apa kok. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Hai manusia, kamu semuanya membutuhkan Allah kok. Tetapi Allah yang butuh nggak? Enggak. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah bisa mencipta kamu dan tidak bisa tidak mencipta kamu. Allah bisa membuat kamu kaya, Allah bisa membuat kamu miskin. Allah bisa membuat kamu taat, Allah bisa membuat kamu durhaka. Allah bisa menyesatkan kamu, Allah bisa memberikan hidayah kamu. Allah bisa memaafkan kamu, bisa menyiksa kamu. Allah bisa memuliakan kamu, bisa menghinakan kamu. Allah bisa memberikan kekuasaan kepada kamu, bisa mencabut kekuasaan dari kamu. Semuanya bisa. Urusannya apa? Jadi ketika kita mengatakan inna sholati wa nusuki itu artinya satu komitmen kita, monoloyalitas kita. Monoloyalitas itu artinya kita mengabdi hanya kepada Allah dan kita tidak akan minta pertolongan kepada siapapun, hanya kepada Allah. Itu namanya monoloyalitas. Nah, pengabdian itu, ibadah itu adalah bukan penyembahan. Ibadah itu namanya pengabdian. Kita mengabdi. Jadi kita yang minta diakui oleh Allah sebagai hambanya. Itu saja kok. Nah sekarang ada orang, saya nggak butuh minyak wangi, ada orang ngasih minyak wangi semata-mata karena dia senang, dia kagum sama saya, dia suka, dia kasih minyak. Saya nggak butuh, tapi kalau di minyak wangi, lah saya hormat dong, kok ada orang baik banget, kata gitu. Saya nggak minta dikasih, ya kan begitu. Nah kita juga sama kepada Allah juga, bukan Allah butuh, tapi kita yang memerlukan kasih sayang Allah. Gimana? Sekarang begini, kita ini suatu ketika ada tamu datang, lalu tamu itu ngasih uang 5.000 sama anak saya. Saking senangnya dia ambil uangnya, dia lari kan gitu. Sini dulu. Apa sini dulu? Apa itu? Uang. Dari mana? Dikasih tamu. Bilang apa? Bilang apa? Sok bilang apa? Makasih. Nah gitu, anak apa kan pinter, makasih. Kita tiap hari mendidik anak kita untuk berterima kasih pada orang yang memberi, tapi kita diberi segalanya, Allah tidak pernah berterima kasih. Ya itu ungkapan dari terima kasih kita kepada Allah. Kita pasrahkan, silakan engkau lakukan apa yang kau suka, aku siap mentaati segala perintahmu, semuanya untukmu, sebagai ungkapan terima kasih kita. Itulah persoalannya. Masa orang berterima kasih nggak boleh? Dan itulah nilai ibadah yang tertinggi, makanya syukur itu adalah ibadah yang tertinggi. Oke, makasih, itu aja.